Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang di sini tidak punya keluarga? Semuanya punya keluarga. Ada yang tidak punya istri atau belum punya istri atau suami? Ya, istri. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita ini kan mau buka bulan keluarga ya. Yang namanya keluarga biasanya kudu ada suami, ada istri dan anak. Kalau misalnya nggak menikah kayak saya, single, apakah dibilang nggak punya keluarga? Tapi kalau bulan keluarga bingung loh para single. Mau masuk kemana? Untung aja saya pendeta bisa masuk kemana-mana. Pertandingan keluarga, ibu, bapak, anak. Vokal grup keluarga, ibu, bapak, anak. Ya kan? Kalau yang udah ditinggal pasangan, apa nggak masuk? Kalau misalnya ada keluarga yang memilih untuk tidak punya anak atau belum diberikan anak, apa nggak masuk? Kadang-kala keluarga itu terbatas pada apa? Status. Kudu ada ibu, bapak, sama anak. Ada suami dan istri, ada anak. Kalau nggak ada, dibilangnya apa? Kurang sempurna. Dianggap kurang baik. Kayak saya kalau dibilang ada lomba gitu ya, lomba masak keluarga, lomba tumpeng keluarga. Saya bingung mau gimana. Kadang-kadang, ayo Bu Ima masak apa ikutan. Loh ikut. Terus keluargaku siapa? Ya udah, di bulan keluarga adopsi anak aja. Satu tim, yang single-single dikumpulin, ya kan? Kadang-kadang kita dengan status itu membuat kita bisa. Yang pertama, tanpa sadar atau dengan sadar mendiskreditkan. Pasti ada bagian yang keluar. Padahal namanya keluarga itu bukan terbatas pada status. Kadangkala hal itu bisa membuat kita juga jatuh ke dalam ya. Salah satu bagian yang seringkali membuat keluarga itu jadi berantakan adalah penilaian. Siapa yang lebih sempurna, siapa yang tidak sempurna. Kalau keluarganya lengkap, kayak tadi ya punya suami, punya istri, lalu ada anak. Kalau misalnya nggak ada, salah satunya nggak ada anak. Atau misalnya single, maka seringkali yang bagian ini masuk di dalam kehidupan beda ya, yang di luar dari keluarga yang dianggap sempurna. Kok ada keluarga yang sempurna ya? Itu kan cap. Karena keluarga yang sempurna kalau menurut firman Tuhan adalah tidak boleh ada yang namanya perceraian. Tapi perceraian ini juga harus dilihat sebagai satu bagian yang bukan sekedar status. Memang nggak boleh bercerai secara status. Tetapi status perceraian itu diberikan oleh siapa? Oleh gereja? Bukan. Oleh catatan sipil. Oleh negara. Jadi urusan pertama pernikahan adalah urusan negara. Tapi dalam hidup kita ada yang lebih luar biasa. Kita nggak boleh bercerai hati. Ya, yang udah punya komitmen, Bapak Ibu ada yang nikah 10 tahun. Udah 10 tahun. Lebih 20 tahun. 30 tahun. Lebih lagi. Masih ingat gak jadi pernikahan? Kalau nggak ingat, masih dihidupin nggak Bapak Ibu? Paling gampang ya janji pernikahan ya. Apa? Setia dalam? Hah? Sayup-sayup. Suka, duka, sehat, sakit, dalam kelimpahan, dalam kecukupan. Gak bisa direken. Kalau kita belanja, minta diskon. Kalau janji pernikahan gak ada namanya diskon. Suka aja dah. Sakit gigi mah boleh dirawat. Ya, kalau sakit yang depresi mah saya gak mau rawat. Kalau misalnya kurang dikit mah uang belanja boleh dah.
Tapi kalau nggak dikasih uang belanja mah udah nggak bisa. Oh, dalam duka kita bisa rawat. Dulu mah waktu menikah masih nggak punya apa-apa, berjuang bersama. Pas sudah besar, sudah rumah tangga, udah kaya, punya banyak, misalnya toko, ya, bisnis jalan, lupa diri bahwa dalam suka juga kita bisa jatuh. Ngerasa nih, saya yang memperbesarkan nih toko. Nanti yang satu ngomong, ini nih toko nih adalah hasil dari usaha papa saya warisan. Akhirnya yang ada apa? Enggak cerai secara atas kertas. Tapi cerai secara hati. Siapa yang paling gede? Siapa yang paling hebat? Kalau udah ada yang paling gede, paling hebat, pasti ada yang paling kecil. Yang hebat mah bisa nonggak gitu ya. Bisa punya arogansi. Yang kecil jadi korban. Itu berarti rumah tangga itu sudah mulai cerai hati. Nggak lagi punya kesatuan di dalam hati. Kadangkala saya suka aneh, Bapak Ibu. Kalau ditanya orang mau menikah ya, semakin dekat, yakin nggak mau menikah sama pasangannya? Yakin. Walaupun dikasih tahu ini kurangnya ini, enggak, yakin saya terima. Yakin. Pasti nanti Tuhan akan mengubahkannya. Ubah lebih buruk lagi mau. Tapi kalau orang mau menikah tuh apa ya, bahasa Sunda tuh pengen banget. Apa ya? Kayak nafsu banget, pengen betul-betul sungguh-sungguh. Kalau bahasa Sunda ada tapi istilahnya agak kurang positif gitu. Kayak orang beger gitu. Wah, gitu kan. Nafsu mau dibilang jelek enggak mau. Dibilang ini susah nanti rumah tangga, mau nggak? Siap. Nggak ada di depan pernikahan ada yang bilang mau menikah siap? Nggak Bu, boleh ini nggak dimundurin lagi? Nggak ada. Bisa seperti itu, tapi hati-hati ada cerai yang namanya cerai hati. Sehingga rumah tangga itu menjadi hampa. Dulu waktu mau menikah ya, ini juga banyak anak-anak muda ya, hati-hati pilih pasangan. Masih bisa diingetin selamat pagi, selamat malam, I love you. Saya kemarin sama teman saya di mobil, baru jalan setengah jam. Udah sampai mana? Oh iya sampai sini. Bye, I love you. Aku bilang itu kalau 10 tahun lagi masih begini kagak nih. Kalau 15 tahun lagi masih begini enggak? Ya sayang, terus saya colek. Lu teh ya, tahu nggak nama bini lo? Ike apa? Nah, dulu ya gue mikir dulu, Ike siapa ya namanya ya? Bisa lupa, karena udah berjalan seperti biasanya. Gak berasa lagi apa kehidupan kehangatan itu. Karena kesatuan keluarga itu ditentukan oleh apa? Oleh kehangatan cinta kasih. Rasa rindu yang luar biasa. Dan disatukan oleh keinginan untuk membahagiakan. Dulu kan begitu, kalau misalnya masih pacaran, mau hujan, mau geledek, mau macet, kalau bebek lagi telepon mah, jemput. Mau si mami disuruh nganterin dulu, anteran paket atau nganterin apa, nanti dulu, ini dulu yang penting. Tapi kalau nikah mah, jalan sendiri, itu mau gojek online juga banyak. Males, macet, apa gitu ya. Udah beda. Tetapi maunya Tuhan adalah, ini bukan persoalan perceraian hanya karena status. Tetapi bagaimana kita menghidupkan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Bulan keluarga adalah bulan di mana kita mengingat kembali apakah keluarga kita adalah keluarga yang tetap hangat dan semakin hangat dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, keluarga bukan persoalan keluarga inti. Kalau saya tanya persoalan sekarang ya, kalau ada maaf aja ya maaf. Keluarga yang sudah pisah, terpaksa pisah. Karena kekerasan di rumah tangga. Suatu hari saya pernah ya diminta boleh enggak
Saya nggak minta doa apa-apa, Bu. Saya minta Tuhan memberkati saya karena mau bercerai. Kalau nggak pisah, salah satunya bisa mati. Karena salah satunya punya tabiat, kalau marah itu tabiatnya luar biasa. Malah di bawah kolong tempat tidur tuh ada samurai gitu ya. Pernah diancam mau dibunuh pakai agak serem sini. Untung gak ada anak-anak ya. Pakai gunting begitu. Terus mau nggak mau suruh pergi aja keluar salah satunya. Sampai polisi tunggu sampai pagi. Kita tunggu pagi, kita nggak ada yang berani. Terus suruh pisah. Kalau datang lagi kayak begitu ya urusan hukum. Dan akhirnya mereka memilih untuk pisah. Karena ada anak-anak juga. Ya kan? Terpaksa dengan segala kekerasan yang terjadi. Kalau enggak akan ada kekejaman yang lebih lagi. Sampai sekarang sih enggak cerai, tapi udah satu kemana. Kalau seperti itu kasusnya, mereka ada di mana? Apakah mereka akan terima sebagai bagian dalam keluarga Tuhan? Ataukah orang akan merasa bahwa dia sudah di bagian yang tadinya inti, kemudian disampingkan? Ketika mereka kembali ya dengan kasus-kasus seperti itu, ada di mana mereka ketika beribadah? Ketika mereka mau pelayanan lagi. Kadang-kala orang bisa bilang jangan pelayanan, nanti jadi batu sandungan. Dan jadi batu sandungan siapa? Kita atau orang itu? Mereka bisa jadi orang-orang yang terhilang. Padahal kita disatukan sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga. Gereja itu kan keluarga Allah, di mana setiap orang jadi bagiannya. Yang membantu setiap orang tidak jadi terhilang. Tetapi dalam hidup kita juga jangan, nih ya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, hati-hati jangan ada terbesit dalam pikiran untuk bercerai. Yang bawa mereka, pasangan kita datang ke gereja adalah kita. Bertanggung jawablah kita di hadapan Tuhan dan jemaat. Bertanggung jawablah terhadap diri kita sendiri. Jeleknya suami kita adalah bukan milik masyarakat, milik kita. Jeleknya istri kita adalah milik siapa? Milik kita, bukan milik TikTok, bukan milik WhatsApp. Yang lagi ngomel-ngomel kita siarin. Bukan milik jemaat, tetapi milik kita. Kita yang milih, kita yang mau mengajukan di hadapan Tuhan dan jemaat ya. Karena itu ketika bicara tentang perceraian adalah bicara tentang komitmen diri kita. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Dan kalau kita belum menikah, hati-hati milih pasangan. Disortirnya bener-bener. Oh ini karena baik. Gak apa-apa. Nanti juga berubah. Sok tanya yang udah menikah 30 tahun. Apakah mungkin istrinya berubah? Bawelnya dari dulu remaja bawel. Sampai udah nikah, udah sampai nenek-nenek. Berubah gak bawelnya? Lebih ngerem apa lebih los? Lebih tinggi. Kalau dulu laki-lakinya suka ngomel gitu ya, disiplin, gitu ya. Perhitungan ketika menikah, ketika pacaran nggak apa-apa, sekali-kali kita yang bayar perempuan begitu ya. Pas sudah menikah akan berubah, bisa lebih pelit. Telat dikit, dimarahin, dibentak misalnya. Suka bohong nggak apa-apa. Udah pacaran sama kita masih centil, nggak apa-apa, nanti juga dia berubah. Kita harus baik-baik memilih pasangan kita. Supaya kita nggak menyesal sekali seumur hidup. Tetapi cerai itu bukan cuma cerai status, cerai hati juga bisa terjadi. Kalau kita udah cerai hati, gampang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang korban siapa? Kita, pasangan, dan ada satu oknum yang paling korbankan siapa? Anak. Suatu hari ada orang mau bercerai, minta didoakan supaya dapat pekerjaan.
Lalu dia bilang, Bu, saya nggak mau minta restu, tapi saya minta Ibu memberkati saya dengan pekerjaan dan gaji yang lebih besar supaya saya bisa ceraiin istri saya. Terus saya katakan gini, Bapak dari rumah tangga bercerai, saya kenal keluarganya. Enggak. Orang tua Bapak pernah bercerai? Enggak. Punya keluarga yang bercerai? Tahu rasanya kok jadi korban anak-anak kasus perceraian? Enggak tahu, kalau gitu cobain dulu. Supaya jangan asal ngomong mau bercerai. Kebayang nggak Bapak Ibu, ingat waktu masa anak-anak kalau ditinggal Bapak sedih nggak? Kalau tinggal sama Ibu sedih nggak? Ini kalau kita ngelihat ya anak-anak tinggal di rumah mama, ikut sama si ibu, bapaknya di mana? Nggak ketemu dia. Maaf ya kalau ada yang menghadapi ini ya, kalian anak-anak yang hebat. Kalau tinggal sama bapak, sama si papi, tapi pisah sama ibu, rasanya gimana? Kalau ke gereja lihat ada ibu bapak sama-sama bercanda, sakit. Luar biasa. Terus siapa yang mau bertanggung jawab? Karena itu ketika berpikir bercerai, ini kita sudah yang terbaik, termasuk terbaik buat anak. Enggak, itu terbaik untuk egois kita. Terus anak-anak, siapa yang tumbuh kembangnya akan dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh orang tua. Atau kita titipin ke orang tua kita, oma dan opa kita untuk ikut merawat mereka. Padahal mereka adalah bagian dalam keluarga kita. Kata Tuhan Yesus juga ketika orang-orang datang dan membawa anak-anak mereka, murid-murid marah, apa yang terjadi? Yesus lebih marah lagi. Jangan halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika kita bisa bawa anak-anak kita kepada Tuhan, Tuhan akan memeluk dan memberkati mereka. Meletakkan tangan bukan cuma berkat, tapi mempercayakan berkat Tuhan kepada anak-anak kita. Setiap orang tua pengen anak-anaknya hebat, takut akan Tuhan, sukses, mau pelayanan di gereja. Tetapi bisakah kita menjadi orang tua yang penuh dengan teladan? Murid-murid Yesus juga orangnya udah dewasa. Tetapi ketika melihat anak-anak, mereka melihat anak-anak sebagai figur yang menyusahkan, yang mengganggu. Tetapi apakah kita bisa menjadi orang tua yang melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang begitu dimuliakan oleh Tuhan? Tuhan Yesus aja muliakan anak-anak kita. Tuhan Yesus aja mau rindu memeluk anak-anak kita. Tuhan Yesus aja mau memberkati dan percaya berkatnya bagi anak-anak kita. Apalagi kita ya yang sudah hamil, melahirkan, menyusui, beberes, nyebokin. Apakah kita sanggup menyakiti mereka? Nggak boleh. Mereka bukan bagian yang kecil, tapi mereka adalah bagian yang dimuliakan. Mereka bukan bagian yang sekedar hanya terima omongan, tapi mereka juga punya hak untuk dikasih. Yesus mengajarkan agar setiap anak-anak hadir di tengah keluarga dan mengajarkan kita orang tua, orang-orang dewasa. Maukah kita menjadi rumahnya buat anak-anak? Anak-anak sekarang susah Bapak Ibu. Di sekolah tugasnya banyak. Yang kasus bully juga bukan masa-masa dewasa. Dari anak-anak mereka juga persaingannya sangat kuat. Kadang-kadang di rumah juga dengan banyak banget target harus sempurna. Ketika mereka gagal dapat nilai jelek, mereka pergi ke siapa? Kalau kita nggak bisa punya ruang untuk bilang, it's okay. Nanti kita belajar sama-sama. Ketika mereka dibully, adakah orang tua menjadi rumah seperti Yesus memeluk mereka? Ketika orang-orang, bahkan murid-murid Yesus menganggap anak-anak mengganggu. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus bilang dan menghardik murid-murid, tetapi bukan itu. Yesus memeluk. Ada kata-kata Yesus memeluk anak-anak itu. Apakah kita punya cukup tangan, waktu untuk memeluk anak-anak kita, memeluk cucu-cucu kita?
memeluk anak-anak sekolah minggu kita. Dalam kasih sayang. Gak apa-apa salah. Nanti kita ulang lagi. Gak apa-apa gagal. Nanti diulang lagi. Di luar sana kamu dijahati, tapi di rumah ini kamu akan terus dipeluk dengan penuh cinta. Ada rumah untuk pulang. Karena kalau nggak ada rumah buat pulang, mereka akan mencari rumah yang lain dalam pergaulan di luar. Mereka akan segera ditangkap oleh kehidupan. Kalau hidupnya benar, kalau kehidupannya nggak benar, kita yang akan rugi. Maka tanggung jawab keluarga bukan persoalan tetap sampai Tuhan memanggil kita. Ada status bapak, ibu, suami, istri, dan anak, dan cucu. Tetapi apakah rumah kita menjadi rumah cinta Tuhan? Apakah rumah kita menjadi ruang penuh kehangatan dan pelukan? Apakah rumah kita akan menjadi rumah yang menerima apapun kondisi keluarga kita, anggota keluarga kita? Saya yakin kalau itu yang tertanam, maka keluarga kita penuh anugerah. Ketika kita tidak bisa apa-apa, ketika masa senja, maka kita nggak akan takut dibuang, nggak akan takut dibiarkan, tidak akan takut disendirikan, tidak akan takut nggak diurus. Karena anak-anak kita belajar, cucu-cucu kita belajar bagaimana caranya menghidupkan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang akan kita dapati dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Jadi kesatuan keluarga bukan persoalan dalam status. Tapi kesatuan keluarga adalah ketika kita berkomitmen bersama-sama untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Keluarga kita dan GKI Mangga Besar ini adalah keluarga kita juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.